Kelas kali ini Millennial Agricultural Forum, kita akan membicarakan mengenai hidroponik bercocok tanam di lahan yang sempit. Dan saat ini, telah diadakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan telah hadir di samping saya Bapak CEO dari Rudista. Selamat siang. Selamat siang. Sampaknya karena ini kita audiensnya para milenial seluruh Indonesia. Kang aja kali Padang nih, Kang. Tetap kita manggilnya. Oke, baik. Dan oh ya, milenial seluruh Indonesia. Kali ini Millennial Agriculture Forum diselenggarakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dan sebelum kita lanjut berbicara dengan Kang Rudi selaku CEO dari RAM, ada baiknya kita saksikan dulu sambutan dari Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur, kami persilakan Bapak. Selamat siang. Pak Dir. Siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak. Ya, halo. Siang-siang. Ya, baik. Tapi nampaknya suara Bapak. Halo, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan sukses. Oke? Kedengaran? Izin terdengar, Pak. Izin terdengar. Ya? Titis. Halo, halo. Izin terdengar, Pak, suaranya. Oh, terdengar ya, terdengar ya. Terdengar ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam rangka MAF spesial PENAS yang ke-16 dengan topik hidroponik. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati peserta milenial, khususnya di edisi PENAS kali ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Pertama-tama ada yang perlu saya sampaikan bahwa istilah hidroponik itu adalah berasal dari kata hidro, air, dan ponik yang berarti kekuatan. Jadi kekuatan itu bersumber dari air. Jadi media tanam yang digunakan dalam hidroponik ini hanya berfungsi untuk menopang berdirinya tanaman, sementara sumber haranya berasal dari air yang diberikan dalam bentuk nutrisi. Saya kira hidroponik ini sebenarnya cocok pada lahan-lahan atau negara-negara yang lahannya sempit. Ya, tetapi dengan kemajuan teknologi, usaha budidaya ini, hidroponik itu dikembangkan di negara-negara di seluruh dunia, baik yang lahannya luas maupun yang lahannya sempit. Di tingkat petani, lahan sempit rata-rata 0,2 hektar. Kalau mau digunakan untuk menanam padi, maka petani itu tidak akan sejahtera kalau hanya dengan monokultur. Sehingga diperlukan pertanian lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dari petani ini, termasuk dengan cara mina padi, termasuk dengan cara hidroponik. Kemudian Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa PENAS kemarin ini yang dibuka oleh Menteri Airlangga Hartarto atas nama Presiden Republik Indonesia telah menghadirkan sekitar 29.000 orang yang berasal dari seluruh Indonesia berkumpul di Padang untuk mengikuti acara PENAS ke-16 ini. Semoga kegiatan PENAS ini memberikan manfaat bagi kita semua karena di sana ada banyak teknologi, ada gelar teknologi, ada pameran dan lain-lain sebagainya, dan ini merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani, penyuluh, mahasiswa, dan saya kira termasuk dosen.
Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan materinya tentang hidroponik ini. Pak Rudi ini adalah dosen di Polbangtan Bogor ya. Saya juga baru tahu bahwa Pak Rudi ini seorang pengusaha muda di bidang hidroponik di tanaman sayur-sayuran. Hebat. Kemudian mohon kesediaan Bapak Kepala Badan untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini, dan marilah kita bersama-sama mengikuti materi ini karena materi ini sangat baik, sangat memberi improvisasi kepada kita bagaimana cara bercocok tanam dengan hanya menggunakan nutrisi tanpa menggunakan media tanam misalnya. Media tanam hanya berfungsi sebagai media untuk berdiri tegaknya tanaman itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Kepala Badan untuk membuka dan memberi arahan pada kegiatan MAF kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur Politeknik Bangunan Pertanian Bogor, Bapak Dr. Insinyur Syaifuddin MP yang telah berkenan untuk memberikan sambutan di awal Millennial Agriculture Forum edisi spesial PENAS ke-16 bulan Juni live from Padang tahun 2023. Baik, sambil menunggu untuk Kepala Pusdiktan bergabung nih Kang, bagaimana kalau kita tanya-tanya dulu nih sama Kang Rudi nih selaku CEO dari Rudi Staff Farm ya. Jadi menurut Kang Rudi ya Kang, apa yang terjadi jika lahan pertanian di Indonesia ini semakin sempit Kang? Ya, ini menjadi problem buat kita dalam rangka memproduksi pangan sebetulnya. Kalau lahannya semakin sempit, pangan kita akan semakin kurang. Tentunya perlu hadir alternatif teknologi sehingga pangan kita masih bisa tetap dihasilkan meskipun lahannya semakin menyempit. Oh gitu. Nah lantas dengan banyaknya pembangunan infrastruktur saat ini Kang, itu kan menggerus lahan ya Kang ya, berarti ya yang tadinya lahan bisa dipakai untuk pertanian malah kita pakai untuk pembangunan infrastruktur begitu. Padahal kan produksi pangan itu justru harus ditingkatkan mengingat jumlah penduduk juga yang semakin meningkat gitu kan. Nah menurut Rudi bagaimana tentang fenomena ini kita harus menyikapinya? Ya, di sinilah hadirnya teknologi untuk memanfaatkan lahan yang sempit, tapi kita bisa tetap memproduksi. Meskipun di area-area bangunan, kita masih bisa memproduksi pangan. Misalnya saja dengan berbagai teknologi seperti tanggul-lampot dan lain-lain. Jadi pangan tetap dihasilkan, meskipun memang di lahan-lahan seperti perumahan, perkantoran, dan lain-lain. Gitu ya Kang ya. Nah lalu kira-kira nih Kang, tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan di lahan sempit? Nah ini menarik. Lahan sempit ini jika menggunakan tanggul-lampot, kita bisa membudidayakan aneka tanaman sebetulnya. Bisa buah, bisa pangan, bisa sayur. Nah kalau misalkan di lahan yang sangat sempit sekali, nah kemudian ini bisa kita terapkan hidroponik ini. Apalagi di daerah-daerah yang memang sangat kurang air, hidroponik ini penting di situ. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya, nampaknya ketukar nih Kang ya. Jadi solusi untuk berkebun atau menanam di lahan yang minim tanah itu kita bisa menggunakan tanggul-lampot atau dengan cara hidroponik ya Kang ya? Iya betul. Jadi hidroponik ini salah satu solusi sebetulnya untuk bisa membudidayakan tanaman, tapi lahannya lahan sempit dan lahannya juga misalkan sudah tidak ada tanah di daerah tersebut. Karena hidroponik ini bisa di pinggir jalan, bisa di halaman rumah, bisa di atap gedung gitu, bisa kita setting. Jadi bisa dimanapun setiap sudut rumah kita bisa manfaatkan ya dengan hidroponik ini ya Kang ya? Sepanjang masih ada cahaya. Oke. Baik, kami informasikan terlebih dahulu kepada millennials di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan Millennial Agriculture Forum edisi spesial PENAS Live from Padang. Untuk dapat menggunakan virtual background yang telah di-share oleh teman-teman operator ya di kolom komentar. Ini ada virtual background khusus edisi spesial PENAS 2023 dan
Bagi ada yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu mengenai hidroponik atau mencari cuan dengan cara hidroponik, bagaimana cara produksinya, cara berbisnis tanaman hidroponik, silakan saja, kita sangat terbuka. Silakan bisa raise hand langsung supaya saya bisa notice, atau millennials juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang nanti akan saya bacakan juga ya. Baik. Sebelum kita melanjut ke segmen selanjutnya nih Kang, kami akan ngecek dulu apakah Ibu Kapusdiktan sudah bergabung ya. Baik, nampaknya Ibu Kapusdiktan masih belum bergabung. Kita saksikan dulu satu video saja dari Rudy Star Farm yang akan tayang berikut. Teman-teman operator, selamat menyaksikan video dari Rudy Star Farm. Kamu gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan kamu gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan kamu gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan. Oke, baik, terima kasih. Itu sebenarnya salah satu cuplikan ya, Kang ya. Jadi tadi itu apa yang ada di video TikTok deh, saya rasa tadi itu ya. Iya. Short video. Oh ya, dia jadi short video. Ya. Jadi itu menampilkan apa? Biasanya mungkin bisa di-spill ke para milenial sekarang? Ya, itu sebetulnya kebun kita, tapi karena kebun ini kita fungsikan selain untuk produksi juga sebagai pembelajaran. Jadi di situ ada beberapa model instalasi sebetulnya. Mulai dari pagar, kemudian pom A, pom B, sampai dengan pom tingkat gitu. Jadi beberapa macam jenis instalasi kita tampilkan di situ, sehingga ketika masyarakat berkunjung mau belajar budidaya udah ada contoh-contohnya, tipe-tipenya. Oh gitu. Memang selama ini di Rudy Star Farm ini sudah menerima kunjungan ya? Sudah. Dari orang-orang itu kira-kira menerima dari instansi kah? Atau dari institusi pendidikan? Atau ada orang pribadi yang umum ingin? Ketiga-tiganya ada. Dari instansi pendidikan ini lebih banyak anak-anak SD. Kemudian kalau dari umum ini pribadi-pribadi yang ingin membuat hidroponik, belajar dulu di situ gimana cara budidayanya, habis itu tertarik dia memesan untuk membuat instalasi gitu. Kalau dari universitas, kebetulan lokasi kita juga itu menjadi tempat uji kompetensi untuk skema hidroponik. Jadi tempat uji kompetensinya bisa digunakan di lokasi kita. Oke, baik. Selanjutnya Kang ya. Jadi menurut Kang Rudy nih, selaku CEO Rudy Star Farm yang bergerak di bidang bisnis tanaman hidroponik, apa sih hubungan hidroponik dengan ketahanan pangan tuh sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau setiap keluarga itu bisa menanam minimal sayuran, berarti dia tidak perlu belanja sayuran dong. Dia bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Apalagi kalau hidroponik dikembangkan lebih luas lagi, menanam aneka jenis tanaman, minimal untuk rumah tangga dulu aja. Mungkin dalam skala kecil dulu ya, kan ya bisa dicoba-coba gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dulu, kemudian memenuhi kebutuhan sekitar-sekitar mungkin, baru dalam skala besar. Oke, baik. Kalau saya lihat tuh Kang, kan hidroponik itu instalasinya ada yang satu pipa nih. Itu biasanya ada berapa lubang tanam sih Kang dalam satu lubang pipa tuh? Tergantung dari meternya kali ya? Ya, pipa itu rata-rata 4 meter. Kita buat menjadi 25 lubang supaya gampang hitung, dan skala sistem jarak tanamnya juga 16 cm. Jadi masih bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, jadi menurut Kang Rudy sendiri nih, manfaat tanaman hidroponik untuk rumah tangga itu apa Kang? Ya, ini bisa menghasilkan gizi lah untuk keluarga. Di samping tadi bisa menurunkan jumlah belanja ibu-ibu nih.
Kalau untuk skala hobi, tapi kalau Oke. untuk produksi lebih luas ya bisa skala usaha. Jumlah lubang tanamnya ditingkatkan. Oke, baik. Kira-kira perawatan untuk hidroponik itu susah nggak sih, Kang? Nah, ini sangat gampang sekali, apalagi sekarang hadirnya smart farming ini. Jadi sementara yang manual saja kan hanya mengecek kondisi air, apakah air itu sudah surut, apakah nutrisinya sudah menurun. Kalau menurun ditambah, kalau surut ditambah. Sementara hanya itu. Oke. Gampang sekali Jadi sebetulnya. mudah sekali ya, Mudah tanpa sekali. pemberian pupuknya itu ada nggak sih, Kang? Ada Di- dikasih Abemik namanya. Itu berarti cair juga ya, karena dia supaya larut dalam airnya itu. Ya, kita beli di pasaran bentuknya serbuk. Cuman setelah itu kita larutkan dulu menjadi pekatan. Larutan pekatan itu nanti yang kita encerkan, kita berikan ke tangki hidroponik untuk dinikmati oleh tanaman seperti itu. Oke, baik. Nah, lanjut nih Kang, biasanya teknik hidroponik ya, teknik hidroponik yang cocok digunakan untuk pemula itu teknik apa? Karena kan kalau kita googling nih millennials ya, pasti millennials googling dong cara memulai menanam dengan hidroponik gitu ya. Nah, itu pasti ada bermacam-macam tekniknya tuh. Nah, tuh kira-kira untuk yang pemula ini paling cocok teknik yang mana? Atau mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Rudi terlebih dahulu, tekniknya itu apa saja sih di hidroponik itu, kemudian yang cocok untuk mulai yang mana? Ya, sebetulnya di hidroponik ini budidayanya sama dengan budidaya di tanah ya, akan tetapi ada tahapan yang memang harus dilakukan. Misalkan persemaian harus di rock wall gitu. Kalau di tanah kan langsung di tanah. Kemudian pemindahan tanaman ke net pot. Kemudian nanti pengaturan nutrisi gitu. Kalau di tanah kan langsung ditanam di tanah. Kalau ini memang harus disemai di rock wall dulu, baru dipindah ke tanah gitu. Nah kemudian ke net pot. Kemudian kalau di hidroponik ini memang memastikan air selalu ada. Jadi nutrisi selalu ada. Sehingga selang-selang itu perlu dicek sehingga tidak terjadi misalkan selangnya bocor atau jumlah airnya berkurang sehingga nanti dia akan menjadi layu dan bisa mati. Nah, kalau untuk pemula mungkin supaya tidak repot memang bisa dengan teknologi yang minimum aja dulu, yang sistem rendam gitu. Sistem rendam. Jadi nampan diisi bemik, kemudian ditutup dengan styrofoam yang sudah dikasih lubang, sehingga nanti bisa menempatkan net pot di situ. Nah itu hanya ngecek-ngecek aja, tidak perlu ngecek lang, tidak perlu ngecek pompa dan lain-lain aja. Itu mungkin untuk pemula. Skala hobi lah. Skala hobi ya. Biasanya tuh saya pernah ngelihat itu Kang, untuk orang-orang yang baru beli itu disarankan membeli nampan yang ukurannya segini. Beda ya, beda-beda nampannya berarti tergantung kita aja ya. Ya, ada isi lubang tanamnya mau berapa, mau 6, mau 12 gitu. Dalam satu dalam satu nampan itu. Isinya ada yang 6, ada yang 12, ada yang 18, nanti menyesuaikan. Nah, baik. Kalau tadi kita bicara mengenai teknik tanamnya, sekarang kita berbicara mengenai komoditasnya. Jadi kira-kira jenis tanaman apa nih Kang Rudi yang cocok ditanam oleh para pemula, yang bagi mereka yang ingin memulai usaha di bidang hidroponik ini? Yang pertama mungkin tanaman yang gampang tumbuh dulu. Jadi misalnya oriental lah. Oriental itu contohnya misalkan bayam, kemudian kangkung. Itu segala jenis bayam ya? Bayam hijau, bayam merah itu bisa? Ya bisa, itu sama. Kangkung gitu. Kemudian pakcoy gitu. Nanti kalau sudah di situ baru pindah ke selada misalkan, kemudian ke samhong, ke pagoda gitu. Kenapa bayam ini cocok banget untuk pemula Kang? Maksudnya kenapa dia lebih mudah tumbuh gitu? Ya. Mungkin resiko gagalnya lebih jarang kali ya? Ya, resiko gagal lebih jarang, kemudian benih juga lebih murah, kemudian nutrisi juga dia memerlukan ppm yang cukup rendah, sehingga dengan tanpa AB mix pun sebetulnya bisa hidup. Cuma memang tidak cepat tumbuh tinggi, tapi bisa menghasilkan. Biasanya kalau kita menanam bayam di hidroponik itu bisa dipanen dalam waktu berapa hari sih Kan? Bayam, kangkung, pakcoy itu harus kita habiskan
paling lambat 30 hari. 30 hari sudah bisa panen ya? Ya, jadi 21 hari sudah bisa panen selektif. Oh gitu. Jadi 3 minggu. berarti meskipun kita menanamnya di waktu yang sama, panennya itu tidak bisa di waktu yang bersamaan ya, panen selektif itu. Ya, selektif Ambil yang itu matang duluan. untuk kontribusi terhadap ketahanan pangan keluarga. ya, sebetulnya kalau misalkan semua Jadi beberapa pertanyaan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol dengan Kang Rudi ya, selaku CEO dari Rudista Farm. Kami juga mengucapkan selamat siang dan selamat datang bagi milenials yang baru saja bergabung di Millennial Agriculture Forum Special edisi PENAS ke-16. Dulu, apakah Ibu Kapus Diktan sudah bergabung bersama kami? Bisa dipin nggak teman-teman operator Bukapusnya kalau sudah bergabung? Baik, sambil menunggu untuk Ibu Kapus Diktan bisa bergabung bersama kami di sini, kita saksikan dulu salah satu video dari CEO Rudista Farm. Selamat menyaksikan. Baik, teman-teman operator, nampaknya Ibu Kapus Diktan sudah bergabung ya. Bisa tolong di-unmute untuk bisa saya sapa Bu Kapus Diktannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat siang, Ibu. Selamat siang Mbak Wisda, apa kabar? Suara saya terdengar nggak Baik, ya? Ibu. Sudah cukup terdengar cukup jelas, Ibu. Kalau suara kami apakah terdengar, Ibu? Ya, terdengar jelas. Baik Ibu, jadi baru saja kami sempat ngobrol sebentar nih Bu dengan Kang Rudi selaku CEO dari Rudista Farm, yaitu tema kali ini kami mengangkat tema tentang hidroponik menanam di lahan yang sempit Ibu. Jadi mohon kepada Ibu Kapus untuk dapat berkenan memberikan sambutannya. Kepada Ibu Dr. Ida Widya Arsanti kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rudi sebagai narasumber, kemudian juga Mbak Wisda sebagai moderator, serta semua rekan-rekan Sobat Tani, petani milenial yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang saat ini sedang bersama-sama ada di acara PENAS di Padang, PENAS ke-16 2023 ya. Semangat semuanya. Jadi memang terkait dengan hidroponik, terkait dengan smart farming saat ini sedang booming. Dan tentu saja harapannya dengan adanya smart farming, dengan adanya hidroponik ini, maka kita dapat bersama-sama tentunya ya untuk kemudian mengantisipasi ya berbagai macam tantangan yang ada saat ini. Misalnya saat ini kita memang ada tantangan La Nina dan El Nino atau climate change. Kemudian juga kita ada tantangan juga penyediaan bahan makanan terutama sayuran dan kemudian juga produk-produk tertentu ya karena adanya perang, adanya juga beberapa kondisi sehingga distribusi pangan dari suatu daerah ke daerah yang lain ini tidak berjalan dengan baik.
Nah, terutama di daerah perkotaan dan terutama juga di Polbangtan Bogor nih ya, sedang seru-serunya mengembangkan apa yang disebut dengan hidroponik, terutama untuk memanfaatkan lahan sempit karena kita tahu bahwa kondisi lahan yang ada di Jakarta dan kota-kota di sekitarnya saat ini memang tidak lagi tersedia cukup banyak ya atau available cukup banyak karena banyak lahan-lahan yang kemudian penggunaannya tidak hanya untuk pertanian saja tapi kemudian juga untuk penggunaan-penggunaan yang lain sehingga tentu saja kita harus tetap cerdas untuk kemudian bisa bertanam tanaman ya menghasilkan komoditas yang dibutuhkan dan kemudian dengan memanfaatkan lahan sempit tersebut ya. Nah, saat ini memang vertical farming pertanian yang mengarahnya ke atas begitu ya atau vertical garden atau kemudian juga dengan hidroponik ini sedang banyak digandrungi oleh anak-anak muda ya karena konteks pertanaman hidroponik ini adalah suatu teknologi ya dan kemudian juga tidak seperti pertanian pada umumnya yang membutuhkan lahan luas dan kemudian juga harus bertani dengan berlumuran lumpur dan sebagainya begitu ya tidak dan kemudian juga harapannya bahwa dengan adanya teknologi hidroponik ini maka kebutuhan sayuran kemudian buah-buahan atau bahkan juga komoditas yang lain, terutama hortikultura, ini bisa disediakan dan kemudian juga tidak kalah dengan komoditas yang memang ditanam di lahan pada umumnya, begitu ya. Bahkan kualitasnya harus lebih baik karena memang dengan perlakuan dan treatment yang lebih baik pula. Nah, karakter hidroponik ini sesuai dengan karakter anak-anak muda ya Mbak Wisda ya dan harapannya memang anak-anak muda ini banyak yang kemudian kita undang juga untuk bisa bertanam hidroponik. Bahkan kemarin pun kita di program YES baru saja selesai ya minggu yang lalu saya lakukan penutupan. Kita melakukan penguatan atau peningkatan kapasitas bagi anak-anak muda yang memang sudah bertanam hidroponik ya. Jadi yang sudah bertanam hidroponik ini kita berikan peningkatan kapasitas supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, mungkin nanti bisa didiskusikan ya dengan narasumber kita Pak Rudi, Mbak Wisda bagaimana tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi oleh anak-anak muda ya. Tantangan dari hidroponik tersebut tentu saja adalah yang pertama kita harus bisa memilih komoditas yang sesuai di pasar ya atau yang diinginkan oleh konsumen. Dan kemudian ketika memang komoditas tersebut diinginkan oleh konsumen atau pasar, di pasar mana kita akan menjual sehingga harapannya produk sayuran atau buah yang kita hasilkan dari hidroponik tersebut itu nanti akan mendapatkan nilai atau kemudian juga mendapatkan harga jual yang lebih baik dibandingkan dengan sayuran pada umumnya. Tentu saja karena hidroponik ini juga memerlukan investasi, kemudian juga memerlukan beberapa upaya lebih begitu ya. Nah, untuk itu maka kita juga harus bisa menerima harga yang lebih baik karena kualitasnya juga lebih baik, lebih seragam, kemudian juga sehat ya dan kemudian juga kualitasnya ini tentu saja improve dibandingkan dengan komoditas yang ditanam di lahan pada umumnya seperti itu. Nah, hanya memang harus tepat bisa memilih pasar dan sebetulnya mungkin dapat disarankan bahwa pasar tersebut harus sudah ada dulu, harus sudah ada kontrak farming, mengingat bertanam buah atau kemudian juga sayuran melalui hidroponik ini kan tidak jangka panjang ya, jadi hanya 3 bulan atau kemudian 4 bulan sehingga sudah bisa diprediksikan kira-kira nanti setelah kita panen 4 bulan yang akan datang kita nanti akan kontrak farming dengan siapa. Nah, ketika pasar sudah pasti, kemudian sudah jelas, kemudian mau menerima dengan harga yang pasti, maka ini akan memberikan insentif yang sangat memuaskan bagi para petani atau anak-anak muda yang berkecimpung di bidang hidroponik. Nah, kemudian harapannya juga dengan siklus yang lebih pendek tersebut ya, dengan pasar yang ada, maka turnover atau penerimaan dari rekan-rekan kita ini juga nanti akan bisa berjalan dengan cepat. Bahkan tentu saja nanti Pak Rudi akan menjelaskan ya, ada banyak
sayuran-sayuran yang bahkan bisa dibudidayakan dalam waktu yang lebih singkat lagi, ya 1 bulan, ya, sehingga dalam waktu 1 bulan ini rekan-rekan petani milenial sudah bisa mendapatkan hasilnya, ya. Nah, tentu saja kita juga menyarankan untuk bisa melakukan diversifikasi produk. Jadi tidak hanya satu komoditas saja, misalnya kangkung saja atau kemudian melon saja, ya. Tapi tentu saja dapat dicari beberapa komoditas atau ditanam beberapa komoditas, kemudian juga dilakukan kalender tanam, begitu ya, sehingga harapannya setiap hari bisa panen, ya, atau kemudian seminggu sekali bisa panen, sehingga bisa mendapatkan hasil yang juga rutin seperti itu. Karena kalau semuanya nanti kita tanam dalam waktu yang serempak dengan komoditas yang sama, nah tentu saja ini juga harus mendapatkan pasar yang captive, pasar yang pasti, begitu ya. Nah, ketika memang ini terdiversifikasi, ada banyak macamnya, kemudian ada waktu tanamnya juga berbeda-beda, maka kemudian pendapatan yang kita terima juga akan bisa lebih rutin, ya. Jadi setiap hari menanam, setiap minggu bertanam, maka setiap hari atau setiap minggu kita akan mendapatkan hasil atau manfaatnya, ya. Nah, hal lain yang memang disukai adalah kebutuhan lahan relatif kecil, ini menjawab tantangan di perkotaan, ya. Kemudian juga kualitasnya akan bisa lebih seragam dan lebih bagus, penggunaan teknologi, dan kemudian juga harapannya ketika kita bisa mendapatkan pasar yang lebih pasti, maka tentu saja rekan-rekan petani milenial atau anak-anak muda ini juga bisa kita ajak untuk bersama-sama kita mengisi pasar hortikultura yang berasal dari komoditas hidroponik seperti itu, ya. Sehingga harapannya memang saat ini kita bisa bersama-sama, ya, membuat hidroponik ini, dan dengan banyaknya para petani milenial nantinya yang akan berkecimpung di bidang hidroponik, ini justru nanti akan saling menguatkan, ya. Tidak ada kompetisi, begitu ya, tidak ada persaingan satu sama lainnya, namun memang karena kebutuhan dari sayuran ini cukup banyak, dan kemudian juga masyarakat perkotaan utamanya sudah sangat sadar akan adanya sayuran sehat, akan adanya healthy food seperti itu, dan hidroponik ini merupakan jawaban dari kebutuhan konsumen yang ada saat ini. Nah, mungkin itu saja Mbak Wisda, ya, yang bisa saya sampaikan terkait dengan nanti bagaimana teknik hidroponik, begitu ya, apakah menggunakan sistem air statis atau sistem air mengalir, kemudian juga bagaimana rekan-rekan ini bisa bersama-sama mendorong petani milenial lainnya untuk bisa menanam hidroponik di tempat yang terpisah, tapi kemudian punya satu klaster, begitu ya. Ini harapannya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Rudi sebagai narasumber. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat rekan-rekan petani milenial, ya. Dan di sana bertemu dengan seluruh petani dari seluruh Indonesia, dan tentu saja ini merupakan ajang untuk bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat, kemudian juga bisa meningkatkan kapasitas, melihat inovasi teknologi yang baru, dan informasi-informasi ini juga kita dapatkan melalui webinar-webinar yang secara langsung dilakukan dari lokasi PENAS 16-2003 di Kota Padang, Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Ibu Dr. Ida Widi Arsanti, yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu yang sangat sibuknya untuk sekedar menyapa teman-teman milenial di seluruh Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan Millennial Agriculture Forum Special Edition PENAS ke-16 tahun 2023 live from Padang. Terima kasih Ibu, mohon izin kami untuk melanjutkan acara, Ibu Kapus. Selamat siang. Baik, milenials di seluruh Indonesia, tampaknya saya harus tektokan dulu sama teman-teman operator nih, Kang Rudi. Karena kita masih punya ada satu stok video lagi dari Rudi Safram yang akan kita tayangkan. Kita spill dulu ya. Oke, teman-teman operator gimana? Siap nggak videonya? Tayang. Oke, siap ya. Kita saksikan dulu video yang satu ini. Selamat menyaksikan. Kamu nggak tahu
dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dengan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk. Oke, itu udah semua ya. Oke, coba mau saya tanyakan terlebih dahulu nih sama Kang Rudi selaku CEO Rudi Safam. Kenapa pemilihan lagunya harus yang in banget ya di kalangan anak muda? Itu lagu TikTok banget sih. Iya. Tapi lagunya nggak ada hidroponik ya. Ya, sebetulnya supaya lebih menarik bagi kaula muda. Jadi kita dekatkan mereka selain dengan pertaniannya yang bersih, juga dengan suasana-suasana yang kekinian lah. Jadi Cuman tadi sempat saya ada cek di salah satu videonya nih Kang, itu ada yang lagi ada tamu ya? Tadi itu siapa, kedatangan siapa tuh? Itu sedang uji kompetensi untuk skema hidroponik kerjasama LSP Ambisi dengan Polinela. Politeknik Negeri Yang Lampung. jadi lokasi percontohannya justru di Rudi Safam Ya, itu. tempat uji kompetensinya di kita. Tempat uji kompetensinya keren kerjanya, banget ya. sih. Nah, terus tadi itu ada semacam kayak apa sih, kayak ada busa yang mau dipotong ya. Saya lihat itu tuh mereka lagi ngapain tuh Kang? Ya, itu mereka sedang mempraktekkan seluruh tahapan dari budidaya hidroponik. Mulai dari persiapan persemaian, motongin busa, kemudian menyiramin busa, kemudian baru melakukan persemaian, jadi menyimpan benih ke busa tersebut. Kemudian praktek memindahkan tanaman yang sudah tumbuh ke net pot. Kemudian praktek tadi ada mengecek air dan lain-lainnya. Semua tahapan yang ada di skema hidroponik itu, termasuk panen juga sama pengemasan. Oh, I see. Nah, kemudian tadi kalau saya lihat tadi ada 2 video lain yang nge-shoot bagian lain, angle lain dari kebun Rudi Safam ya. Pada saat itu memang kalau sampai sekarang kalau boleh tahu itu ada berapa lubang tanam sih? Atau berapa pipa yang sudah dibudidayakan Rudi Safam? Sementara ini kita baru punya 4.000 lubang tanam. Wow. Dan kita polakan 1.000 per minggu kita tanam. Oh, jadi mengikuti sistem yang tadi Bukapus informatikan ya. Jadi kalau bisa panen setiap hari, ditanamnya juga tidak secara bersamaan gitu kan. Jadi setiap minggu. Setiap minggu ya. Untuk pangsa pasarnya sendiri apakah kaptif seperti yang dijelaskan oleh Bukapus tadi atau bagaimana Kak? Pada awalnya kita ada kontrak beberapa komoditas dengan sebut saja namanya John Press dulu. Kita punya beberapa kontrak supply, akan tetapi setelah kesininya target pasar kita alihkan ke ibu-ibu rumah tangga, kemudian para pengunjung, sehingga harus selalu ada barangnya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, saya mau ngecek dulu nih di kolom chat, mungkin teman-teman operator bisa tolong ditayangin nggak? Apakah ada pertanyaan ya? Belum ada ya? Oke, baru absen-absen saja ya. Baik, kami informasikan kepada millennials yang sudah bergabung di MAF Special Edition Polbangtan Bogor kali ini. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai hidroponik dan menanam di lahan sempit, bisa langsung raise hand ya teman-teman. Akan ada merchandise untuk semua. Ya, bukan kita pilih, tapi semua millennials yang bertanya akan mendapatkan merchandise dari Polbangtan Bogor. Jadi nanti teman-teman operator bisa langsung dijapri nama dan nomor HP-nya terlebih dahulu ya. Biasanya Polbangtan Bogor ini selalu seriously sih kalau masalah kasih hadiah ya, kita nggak pernah kaleng-kaleng ya Kang ya. Jadi kita nggak pernah bohong. Tanya aja, mumpung ada Kang Rudi, dijawab gratis sama Kang Rudi. Kalau nanya sama Kang Rudi ini nggak bayar ya millennials ya. Baik, sebelum kita menuju ke segmen selanjutnya, kita saksikan dulu teaser berikut ini. Mana teasernya Pak? Sepertinya sudah ada pertanyaan.
Baik, selamat siang millennials di seluruh Indonesia. Saat ini Anda telah bergabung di Millennial Agriculture Forum Special Edition PENAS ke-16 tahun 2023 persembahan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor yang live dari Padang, Sumatera Barat. Nah, saat ini saya sudah hadir nih bersama dengan Kang Rudi Hartono, CEO dari Rudista Farm, dan tadi kita sudah sempat berbincang-bincang mengenai hidroponik, kemudian teknik-tekniknya, cara penanamannya. Nah, sekarang saya akan menyinggung tentang Rudista Farm itu sendiri nih, Kang Rudi. Jadi kira-kira Rudista Farm ini adalah bentuk usaha jenis apa, Kang Rudi? Ya, jadi sebetulnya awalnya dari hobi istri sebetulnya. Nah, bagaimana hobi ini menjadi sebuah usaha kecil-kecilan, kita bentuk namanya Rudista Farm. Rudista Farm ini kita menjual sayuran hidroponik, kemudian kita menerima juga kunjungan, kemudian kita juga memberikan latihan, kita juga menjual instalasinya. Itu Rudista Farm. Oke, baik. Lalu kira-kira apa sih yang melatar belakangi Kang Rudi beserta istri ini untuk mendirikan Rudi Farm pada saat itu? Ya, karena tugas fungsi istri sebetulnya sebagai penyuluh, sehingga penyuluh itu kan harus punya model sendiri. Dia membimbing saja sih ya kan oleh Rudista Farm pada awal saat berdiri. Ya, saya pengen tahu. Di awal berdiri kita ada kontrak farming, sehingga tadi ada beberapa, ada selada, kemudian ada pakcoy, kemudian ada bayam, ada seledri, itu kita budidayakan, dan per minggu itu kita diminta 3 kilo, 3 kilo per minggu, itu yang kita budidayakan. Kemudian bagaimana Kang proses pemasaran saat awal-awal Rudista Farm itu berdiri? Nah, kan kalau boleh tahu nih Kang, berapa lubang tanam sih dulu awal yang Rudista Farm itu punya? Gitu? Ya, awalnya sebetulnya kita hanya punya 2.000 saja. 2.000 lubang 2.000 tanam. lubang tanam. Nah, tanaman waktu itu yang ditanam pertama kali? Yang ditanam pakcoy. Pakcoy memang. Karena memang sudah dasarnya istri Kang Rudi ini sudah penyuluh, jadi memang sudah tahu ya, basically sudah agriculture gitu kan. Jadi memang langsung menanamnya yang high class gitu ya. Ya, kebetulan pakcoy ini dari sisi produksi, dia kan satu lubang itu bisa sampai 250 gram. Jadi kalau nanam 1.000 itu berarti 25 kilo. 25 kilo. Kalau nanam yang lain itu kurang secara ekonomis gitu. Kalau pakcoy itu 300 gram orang mau beli 5.000. Oh gitu. 5.000 per 300 gram. Bahkan kita jual sebetulnya kalau di packing bagus bisa sampai 7.000, 10.000. Karena saya lihat memang hasil produksi dari Rudista Farm ini nggak kalah dengan yang di supermarket gitu Kang. Jadi sebetulnya memang kita bisa menjual langsung dengan harga setara supermarket ya Kang pada saat itu? Bisa sebetulnya. Cuman memang untuk ke supermarket kita belum sampai sana karena banyak pesanannya, sehingga kita perlu membuat klaster. Nah, klaster yang sekarang ini kalau dikalkulasikan kita baru sampai di angka 15.000 sampai 20.000. Klaster itu petani-petani hidroponik yang memang bermitra dengan kita, sehingga ketika ada pesanan kita tidak punya, kita
Oh, bisa bisa minta kontak dari gitu kontak. ya channelnya siapa. Jadi Ya, tidak mengecewakan pembeli juga. mengecewakan. Mereka selalu dapat apa yang mereka mau dan kita tidak tidak harus menanam sesuai dengan yang gitu. Jadi menyesuaikan gitu ya, Kang ya. Baik. Nah, kira-kira nih Kang, selama menjalankan Rudista Farm bersama istri, apa saja tantangan yang pernah dihadapi oleh Rudista Farm? Oh ya, Kang, ini di tahun berapa Kang? 2018. 2018, berarti sampai saat ini harusnya hampir 5 tahun dong ya. 5 tahun itu pasti dong ada jatuh bangunnya gitu kan. Ya kira-kira apa Kang? Mungkin bisa di-spill juga, diinfokan kepada milenial yang sekarang. Ya, sebetulnya yang pertama memang mengatur waktu antara kerja dan bisnis. Ini mengatur waktu. Nah, ketika sudah mencapai populasi ekonomis, memang kita bisa ngambil orang untuk tenaga kerja. Kalau waktu 2000, 3000 ini karena bertahap juga itu hasilnya karena lumayan besar ya. Kalau kita hitung per lubang itu untuk instalasi bisa sampai 10 sampai 12 ribuan. Nah, kalau sudah skala ekonomi kita bisa nyimpan orang dan kita bisa menggaji sebetulnya. Tapi kalau belum skala ekonomi kita harus gantian waktu untuk mengelola itu. Maksudnya ketika saya tugas luar berarti istri, kalau saya istri tugas luar berarti saya. Kemudian pagi dan sore kita ke lahan dulu sebelum berangkat kerja, seperti itu sih, mengatur waktu. Kemudian kalau dari sisi pasar, memang orang itu tahu ketika kita sudah berjalan dan ada barang tiap hari. Sehingga ketika awal-awal memang kita menjajakan, seolah-olah menjajakan, kita cari-cari sampai ke perumahan gitu. Kita kontak RT karena ini memang lebih mahal sedikit dibanding dengan sayuran yang diproduksi di tanah. Jadi misalnya tadi per kilo kita jual 18.000. Kalau di pasar itu cuma 6.000, misalkan 5.000. Sehingga kita harus memilih memang pasar-pasar konsumen yang high class atau medium ke atas lah. Jadi kita milihnya nih perumahan-perumahan elit. Tapi berarti pemasarannya juga tidak menjajakan dari door to door dong Kang berarti? Tidak. Jadi lewat by WA misalkan, by WA dengan salah satu teman atau kenalan yang ada di di perumahan tersebut. Nah, kemudian mereka melis siapa yang pesan, kita punya produk ini, mereka ngelis pesan, kemudian kita antar, kita sharing margin dengan yang menjual itu. Pernah nggak selama 5 tahun beroperasi ini Rudista Farm itu mengalami gagal panen atau istilahnya sudah dipanen tapi tidak terdistribusikan dengan baik gitu kan? Nah, kalau jika memang ada sisanya itu biasanya dialihkan kemana? Atau malah diolah mungkin oleh Rudista Farm atau bagaimana? Sementara ini kalau gagal panen total belum, tapi kalau produk itu terlalu banyak sehingga tidak terjual pernah itu. Sehingga kita kirim ke pasar-pasar biasa dan ikut harga-harga biasa, harga pasar. Kalau kayak gitu berarti kita mengalami kerugian nggak sih kan? Kita kalau per kilonya masih di angka 6.000 masih BEP lah, masih BEP. Masih ini ya, masih BEP, masih tutup modal lah. Masih tutup normal. Kalau pakcoy khusus pakcoy ya 6.000. Kalau kurang dari itu ya kita rugi di Saprodi. Oh, baik. Kalau misalnya untuk tanaman yang lain bagaimana Kang? Pernah kan Rudista Farm itu ada selada gitu. Nah, ini kebetulan kalau selada itu harus by kontrak, by pesanan karena by request. Karena komoditas ini jarang ibu-ibu perumahan beli selada gitu dibanding dengan pakcoy. Mungkin karena selada ini hanya sebagai sayuran meja mungkin ya. Tapi kalau pakcoy ini kan banyak bisa diolah menjadi tumis, bisa diolah menjadi lalapan dan macam-macam, sehingga kita memang fokusnya jadinya ke pakcoy. Pernah nggak sih Kang Rudista Farm itu menanam yang bukan sayuran hijau gitu? Kayak cabai mungkin atau tomat itu bisa nggak sih Kang dijadiin hidroponik, kita tanamin hidroponik? Ya, kebetulan yang kita tampilkan tadi memang kebun kita itu spesialisasi ke sayuran karena sistem yang kita gunakan itu kombinasi NFT dengan celup. Jadi ada kain planel untuk menarik
air seperti yang dipamerkan Pepi di sini nih kalau menambahkan ke Padang. Ada ya. Kalau teman-teman datang ke Padang nih, kalau kasih Galtek Pernas ini ada di sebelah mobil kami saat ini ada teman-teman dari Pepi yang ini ya. Ya, jadi polanya ada display itu. Ada kain flanel yang untuk menyerap air. Kemudian kita kombinasikan dengan paralon. Jadi posisinya sementara karena kita buat ini kan untuk manfaatin lahan sempit tapi bisa populasi banyak. Oke. Jadi memang hanya bisa sayuran daun dengan ketinggian tertentu. Jadi kangkung, bayam, pakcoy, selada gitu, caisim masih bisa ditanam. Tapi kalau untuk tomat itu sebetulnya modelnya jika dipaksakan bisa juga, bisa dipaksakan. Artinya dengan mengurangi lebar itu. Jadi tadi 25 lubang satu batang. Kalau misalkan mau nanam yang lain yang lebih tinggi, itu yang lebih berbanyak buah dan bunganya, itu berarti harus dilebarin. Jadi harus dihilangkan misalkan 2. Jadi sementara masih fokus di sayuran daun. Oke, gitu. Nah, kira-kira berapakah produksi terbanyak yang pernah dihasilkan oleh Rudista Farm per minggunya? Ya, sementara ini memang kita 50 kilo untuk per minggu. Per minggu ya? Per minggu 50 kilo. Ini yang ditanam komoditi apa nih, Kang? Nah, ini kita pakcoy. Pakcoy sudah ditanam setiap minggu kita akan memanen 50 kilogram. 50 kilogram. Dan kebetulan memang pasar akhirnya sudah ada. Tadi pasar rejeknya itu sudah ada. Ini di asrama. Jadi memang sudah pasti 100% terserap lah ya hasil produksi dari Rudista Farm ya. Jadi sudah menjanjikan lah istilahnya gitu ya, sudah jamin. Oke, baik. Nah, kira-kira Kang kalau boleh pilih rata-rata omset yang dihasilkan oleh Rudista Farm itu berapa sih per bulan? Dan kalau boleh di-spill juga ya, omset tertinggi yang pernah diraih oleh Rudista Farm itu berapa? Kita kasih motivasi juga untuk teman-teman milenial. Ini sebetulnya yang paling untung itu ketika kita menjual tanaman dengan kemudian untuk ditanam lagi, misalkan dalam bentuk pameran atau dalam bentuk itu lebih banyak untungnya. Jadi bisa sampai ya 7-10 juta itu sekali panen kalau dijual dalam bentuk itu. Karena kita bisa jual 3.000, 4.000 satu pohon saja. Satu pohon siap panen 4.000-an bisa gitu. Kalau dijual hanya sayurannya, kita bisa dapat uang itu sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan. Per bulan ya? Atau per sekali panen tuh, Kang? Per bulan per sekali panen. Jadi maksudnya kan kita atur jadi berarti per minggu berarti ya. Kalau sudah panen semua. Sudah panen semua gitu. Wow, ini berarti sebetulnya bisnis hidroponik ini cukup menjanjikan juga ya. Asalkan kita ada kemauan untuk, karena ya gimana kalau misalnya mau dari tingkat kesulitan, ini tuh nggak sulit ya Kang ya. Tadi Kang Rudi juga jelaskan kalau hanya kita harus cuma masukin air. Kayak gitu sebenarnya untuk pemula juga mudah dilakukan. Nggak perlu sekolah sebetulnya. Tinggal kunjungan 1 hari saja ke Rudista Farm. Oke. Jadi silakan berkunjung ke Rudista Farm. Ini sudah ada CEO-nya namanya Rudi Hartono. Di-spill aja. CEO Rudista Farm itu ada di Kota Bogor letaknya. Jadi kalau teman-teman milenial nih, bagi yang ingin belajar mengenai hidroponik, teknik penanamannya, sampai bisa langsung dijamin pulang ke rumah sudah bisa bercocok tanam. Dan langsung memulai usaha bisnis di bidang hidroponik ya Kang ya. Baik. Kira-kira Kang, harapan Kang Rudi ke depannya nih untuk Rudista Farm itu apa? Kedepannya kita mimpinya banyak sebetulnya. Rudista Farm bisa berkembang dengan jumlah populasi yang banyak, kemudian bisa bermitra dengan banyak lembaga sebetulnya, sehingga bisa menghasilkan hidroponik yang banyak gitu. Sementara ini tadi baru sampai 15 sampai 20 ribu yang menjadi mitra kita. Ke depan kalau misalkan kita bisa bergabung dengan banyak pembudidaya hidroponik, sebetulnya kita bisa kendalikan harga. Sementara ini memang harga kita beda-beda ini dari masing-masing pembudidaya, ini beda-beda harganya. Tapi kalau ke depan kalau dibikin komunitas ini bisa atau asosiasi
biasa ya, untuk sayuran yang dibudidayakan secara hidroponik. Oke, baik. Terima kasih Kang Rudi ya. Nah, untuk teman-teman milenial seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, setelah ini kita langsung akan di penghujung acara. Cuman sambil menunggu, mungkin teman-teman milenial ada yang ingin bertanya ya. Kita saksikan dulu teaser berikut ini. Oke, baik. Selamat siang milenial di seluruh Indonesia. Nah, ini Anda sudah berada, sedang menonton Millennial Agricultural Forum spesial edisi PENAS ke-16 tahun 2023 live from Padang, persembahan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Dan saat ini sudah ada 2 orang penanya nih yang sudah meraise hand. Kita akan sapa dulu Ibu Ranti Widuri dari Polbangtan mana tuh? Siap, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini Ranti Widuri ya? Oke, boleh di spotlight dulu teman-teman operator? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Pak, Bu. Bentar, Mbak Ranti, boleh videonya tolong dinyalakan nggak? Nah, kita kan pengen tahu wajahnya ya. Oke, silakan di spotlight teman-teman. Iya, dari Polbangtan Bogor. Baik, silakan. Betul. Apa yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya sebelumnya, Pak. Bagaimana ya Pak cara menentukan atau instalasi yang tepat nih Pak untuk kita sebagai mahasiswa dapat menanam hidroponik ini secara efisien Pak, terutama dalam segi biaya ya Pak, karena sebagai mahasiswa tentu saja biayanya itu terbatas ya Pak, dan untuk instalasi seperti vertical garden itu lumayan ya Pak harganya, dan apabila kita sudah menanam tanaman hidroponik nih Pak dan kita masih bingung, belum punya mitra, apakah Rudista Farm ini bisa menjadi off-taker-nya atau seperti apa, Pak? Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranti, jangan lupa langsung chat ke operator, kasih nomor HP kamu ya. Oke, silakan Kang Rudi dijawab pertanyaan dari Ranti. Ya, baik. Hidroponik itu sebetulnya bisa kita siasati dari jumlah biaya yang kita punya. Cuman memang daya tahan. Jadi sebetulnya kita bisa milih yang rakit apung misalkan. Kita bisa milih yang NFT misalkan. Nah, di bahan yang kita gunakan itu bisa kita siasati sebetulnya. Kalau yang bagus misalnya kan kalau konstruksi tadi pakai baja ringan kan pakai taso misalkan. Kemudian paralonnya pakai wapin misalkan. Tapi sebetulnya bisa kita siasati, kita turunkan kelasnya. Dari wapin ke kelas biasa, dari taso ke kelas biasa. Nah kemudian karena fungsinya sama gitu, fungsinya mereka hanya untuk mengalirkan air dan menyangga tanaman. Kemudian yang kedua dari sisi komoditas sebetulnya. Nah komoditas yang harus kita tanam memang harus yang melewati BEP per lubang tanam. Jadi kalau dalam 10 lubang tanam kita jual 10.000, nah itu masih menguntungkan. Tapi kalau misalkan belum sampai 1.000 per lubang tanam, yaitu kita pilih komoditas yang lain. Nah kemudian kalau untuk menjadi off-taker, kita bisa menjadi off-taker untuk komoditas yang sudah ada kontraknya. Sudah ada kontraknya artinya kontrak pesanan gitu, bukan kontrak farming yang tertulis ya. Kita bisa, terutama di pakcoy. Terutama di pakcoy kita bisa menerima untuk off-taker. Seperti itu mungkin untuk... Oke, baik. Terima kasih Kang Rudi. Kita akan lanjut nih ke penanya selanjutnya. Sudah ada Sophia dari Polbangtan Bogor. Selamat siang Sophia, bisa di-unmute mikrofonnya. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya, memperkenalkan diri, nama saya Sophia Nurasana dari Prodi PPB 1A. Izin bertanya Pak, pas saya waktu PKL dulu, saya juga mengambil di hidroponik. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan, seperti tanaman pakcoy juga, ternyata pas dimakan rasanya itu pahit.
dibandingkan dengan yang ditanam di lahan gitu Pak. Nah, apakah faktor yang menyebabkan si tanaman itu bisa pahit gitu Pak? Mungkin cukup sekian, terima kasih. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Sophia, itu pengalaman pertama kah menanam pakcoy di lahan hidroponik atau bagaimana, Sophia? Siap Ibu, berhubung saya di SMKPP, jadi PKL-nya juga di hidroponik Bu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Nah, silakan nih Kang. Bagaimana menjawab pertanyaan dari Sophia ini, Kang? Karena memang hidroponik ini kan menyediakan makanan sepanjang waktu ya. Jadi kalau misalkan nutrisinya tidak diatur, ya misalnya baru umur 2 minggu atau baru umur 1 minggu, ppm-nya udah tinggi, ya tetap dia makan. Umur 3 minggu ppm-nya juga tinggi, ya tetap dia makan. Sehingga ketika di akhir panen, dia itu ya jadi pahit. Gitu. Sehingga memang harus diatur ketika masih 1 minggu ppm-nya sekian, 2 minggu. Berapa Kang kalau gitu? Berapa ppm-nya? Kasih tahu aja nih si Sophia nih biar ngerti nih. Kalau untuk pakcoy ya berarti ya. Untuk standar di Rudistapam sih di minggu pertama itu kita mulai dengan 800 ppm. Kemudian minggu kedua nanti naik 200. Nah, sudah 1.400 itu sudah dihentikan. Jadi ya, itu hanya air saja. Udah lewat dari 28 hari, berapapun ppm di situ dibiarkan saja. Memangnya kalau kita menanam hidroponik itu ada alat yang ngecek kadar ppm nggak sih? Ada ya? Namanya TDS. Jadi ppm itu sebetulnya alat untuk mengukur konsentrasi nutrisi di dalam larutan air. Kalau misalnya starting awal pembelian ppm di 800 itu apakah sudah memang sewajarnya segitu yang petani hidroponik di seluruh dunia itu tahu kalau standarnya segitu atau memang itu memang dari standarnya Rudistapam aja? Sebetulnya ada tabelnya. Jadi kalau di tabel yang dikeluarkan oleh penemu pertama kalinya itu pakai range. Jadi misalkan 800 sampai 900, 1000 sampai sekian gitu. Kemudian batas maksimum sekian gitu. Nah, kita memformulasikan. Beda jenis komoditi tuh beda ppm-nya ya? Pasti akan. Oh gitu. Baik, Sophia nampaknya sudah terjawab ya pertanyaan kamu oleh CEO Rudistapam. Kita akan lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Teti Nur deh kalau nggak salah dari Polbangtan Bogor. Boleh tolong dinyalakan kameranya, Teti? Halo, selamat siang Teti. Baik, kita langsung beralih. Oke, ada ya Teti ya? Oke. Baik, mikrofonnya boleh tolong dinyalakan? Mikrofonnya dinyalakan dulu, Dek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Rudi, izin bertanya. Untuk sejauh ini, apa sih kendala yang Bapak alamin dalam mengembangkan Rusdi Farm ini? Kemudian dalam kendala proses penanamannya, pasarnya itu apa saja, Pak? Dan kemudian Bapak itu mengatasi kendala tersebut itu bagaimana? Sekian, terima kasih. Bagaimana, Kang? Oke. Kendala sih pasti ada. Mulai dari tadi bagaimana kita harus mengatur waktu ketika bisnisnya itu masih belum skala ekonomis. Kemudian kalau dari sisi pasar, kita tadi harus harus menawarkan sehingga kita membuat channel untuk YouTube, membuat Instagram, membuat website untuk online shopping sebetulnya. Cuman memang masih belum banyak sebetulnya yang online shopping ini. Kebanyakan ke Lazada mungkin, dan kita memang belum untuk nyimpan produk ini di Lazada atau di Bukalapak. Oh, di marketplace ya? Di marketplace belum. Jadi baru bikin website sendiri, tapi dari situ sebetulnya bisa pesan produk kita. Secara online. Bisa pesan secara online. Ya itu mungkin kendalanya ini karena memahamkan konsumen. Ini karena harus medium ke atas ya, memahamkan konsumen bahwa produk kami sehat, kemudian produk kami itu rutin ada setiap saat. Nah itu mereka perlu
bukan belajar ya, perlu mengetahui lebih banyak dulu tentang kita untuk bisa percaya ke kita. Karena memang butuh konsumen yang teredukasi mengenai hidroponik terlebih dahulu sebelum mereka mulai menggunakan produknya. Nggak bisa kalau misalnya konsumen itu tidak teredukasi tentang mengenai hidroponik, mereka akan menyamakan produk Rudy Star Farm dengan produk-produk lain di pasaran, yang mana cara produksinya pun sudah berbeda, tekniknya sudah berbeda, dan justru membutuhkan modal yang tidak sama juga, gitu ya Kang ya. Oke, baik. Teti tadi nampaknya sudah terjawab ya oleh CEO Rudy Star Farm ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Zidan Kodrat Khairi. Selamat siang Zidan, bisa tolong dinyalakan kameranya? Ya, dan di unmute mikrofonnya. Selamat siang Zidan. Selamat siang Bu. Iya, siap Zidan ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah hanya AB mix nutrisi yang dapat diberikan dalam budidaya dengan metode hidroponik? Dan adakah metode lain di antara metode NFT dan DFT? Lalu metode mana yang lebih menguntungkan? Sekian. Oke, baik. Silakan dijawab nih Kang Rudy. Zidan jangan lupa ya di chat untuk operator API-nya memberikan nomor HP dan nama lengkap. Silakan Kang Rudy. Siap, Bu. Ya, yang pertama sebetulnya untuk jenis pupuk memang kita ketergantungan terhadap AB mix karena yang kita kejar adalah produksi. Jadi kalau nggak 1 bulan panen, ini sebetulnya kurang menguntungkan untuk hidroponik ya. Sehingga kita genjot dengan nutrisi yang terukur baik unsur hara makro maupun unsur hara mikronya. Jadi masih pakai AB mix. Bisa juga pakai yang lain, misalkan organik artinya tanpa pupuk, cukup dengan kotoran lele bisa. Cuman produksinya kurang bagus. Jadi gitu. bisa lambat panennya, kemudian juga ya kurang seragam dan kurang bongsor kalau istilahnya. Berarti Rudy Star Farm juga sudah pernah mencoba metode Sudah itu pernah, ya? sudah dicoba. Okay. Memang ini kayak semacam trial and error gitu ya Kang ya? Sebelumnya ya bisa menggunakan, kan ada model aquaponik misalkan. Jadi ikan di bawah komoditas kurang. Meskipun tadi kangkungnya misalkan yang ini 21 hari udah bisa dipanen, kalau pakai yang tadi kotoran lele itu bisa sebulan, bisa sebulan lebih. Jadi gitu. Memperlama masa panen justru memperlambat masa panen karena memang belum gede. Belum gede. Belum layak panen belum ya. layak panen. Kalau belum besar, rugi kalau dipanen. Tapi saya pernah nih Kang datang ke Poktan di wilayah Citerep kota Kabupaten Bogor situ ya, mereka tanah sih, mereka lahannya masih tanah dan mereka tuh menggunakan air dari bekas kolam lele. Jadi ketika lele itu kolamnya dikuras, airnya kemudian mereka bawa untuk disiram di tanah. Ya, disiram di tanah sawah mereka. Jadi lelenya dapat air baru. Dan itu sebetulnya cukup berhasil untuk dia tanam tanah gitu ya? Ya, karena sebetulnya kalau di tanah kan masih ada unsur-unsur hara lain yang disimpan. Gitu ya. Tapi kalau di paralon itu memang nggak ada unsur hara kecuali yang kita alirkan. Jadi memang unsur hara berasal dari kita selaku manusia yang merawatnya gitu ya. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman hidroponik ini sangat bergantung kepada orang yang merawatnya gitu kan. Tidak bisa bergantung juga kepada alam sepenuhnya gitu ya. Iya, harus ada air yang selalu mengalir. Nah, kalau instalasi yang terbaik, sementara ini kita kan sudah mencoba juga mulai dari pola sumbu, rakit apung, kemudian DFT, NFT. Ini yang bagus ini adalah kombinasi NFT dengan celup. Jadi yang dipakai sama Rudy Star Farm. Jadi posisinya itu kan bagaimana supaya mengatur di permukaan akar tuh tidak hanya ada air, tapi ada juga oksigen. Nah, posisi NFT ini air mengalir tipis, ini terserap oleh sumbu. Tapi udara di dalam paralon itu masih ada. Banyak udara. Jadi itu yang menyebabkan cepat, kalau produksi cepat, seragam dan bisa cepat dipanen.
Oke, baik. Untuk Zidan nampaknya sudah terjawab ya pertanyaannya dari CEO Rudi Safran. Ada satu orang terakhir nih ya. Oke ya, satu orang terakhir lagi. Penanya terakhir nih ada Dinda Fitriani Selvia. Selamat siang Dinda. Ya, boleh tolong di-unmute mikrofonnya. Unmute dulu deh mikrofonnya. Oke, selamat siang Dinda. Selamat siang, Bu. Iya, silakan. Nah, silakan. Apa yang ditanyakan untuk CEO ya, Pak? Rudi Safran? Apakah budidaya hidroponik cocok diterapkan di masyarakat pedesaan? Lalu sistem apa yang paling bagus untuk digunakan di daerah pedesaan, Pak? Begitu. Ya, sebetulnya teknologi hidroponik ini kan alternatif pertanian di lahan sempit. Artinya di wilayah perkotaan ya, di wilayah perkotaan. Tapi di pedesaan pun sebetulnya ini bisa dilakukan, cuman sebetulnya kalau masih banyak lahan, kalau formatnya memang khusus untuk produksi, artinya tidak produksi higienis dan produksi yang untuk kelas menengah ke atas, sebaiknya memang ditanam. Tapi kalau mau dibudidayakan di pedesaan, ini lebih baik di pekarangan. Sehingga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang di pekarangan. Sayang kalau lahannya masih subur, kemudian kita bikin hidroponik, itu sayang, itu bisa dibudidayakan tanaman. Karena udah rangka hidroponik, maka tanaman yang ditanam tadi terbatas, misalkan hidroponik sayuran. Berarti nggak bisa nanti setelah hidroponik besok dibongkar tanam jagung gitu, nggak bisa. Atau tanam padi. Jadi memang ini khusus untuk perkotaan sebetulnya. Oke, baik. Bagaimana Dinda? Sudah cukup puaskah dengan jawaban dari CEO Rudi Safran? Sudah nampaknya ya. Oke, baik. Terima kasih Dinda. Jangan lupa kirim nomor telepon kamu ke nomor HP kamu ke operator ya. Oke, nampaknya ini ada lagi nih. Oke, baik. Kita kasih kesempatan untuk Hazim Ali Sehar. Terakhir nih ya, benar-benar terakhir ya. Hasim Ali Sehar. Selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih Mas Hasim, dari mana nih? Saya dari Bandung nih. Damang, Pak Oh, Rudi. dari Bandung. Damang. Oh, kenal nih. Baik, silakan Kang Hasim. Apa yang ingin ditanyakan untuk Kang Rudi nih? Jangan reuni ya, Anda berdua ya. Saya cuma mau menyapa ini, Pak Rudi sudah lama nggak ketemu. Ya. Penas ini. Ya, ini ada menarik juga ya tadi Pak Rudi tadi bilang bahwa yang paling baik itu kombinasi metode yang hidroponik dengan metode NFT yang celup gitu ya. Nah, itu yang dalam artian juga termasuk metode yang paling baik dalam hal dari segi keuntungan gitu Pak. Itu mungkin. Yang kedua, ini kan kebetulan PENAS lagi ini ya membumingkan antisipasi atau mitigasi untuk menghadapi El Nino nih. Nah, sebenarnya